Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Zhu Tianji. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lin Fei yang menyapa Li Chun. Li Chun yang melihat Lin Fei datang, kemudian menanyakan tujuannya datang ke puncak pedang tajam. Lin Fei lalu memberitahu Li Chun kalau dia datang ke sini ingin meminta bantuan Paman Wu untuk membuat pedang. Akan tetapi Li Chun yang masih kesal dengan Lin Fei kemudian membohonginya dengan mengatakan kalau gurunya sedang mengasingkan diri. Jadi dia mengusir Lin Fei. Setelah mendengar perkataan Li Chun, Lin Fei lalu mengeluh sambil mengatakan kalau tetua sekte telah membuat janji. Li Chun kemudian teringat perintah gurunya untuk menunggu seseorang. Sehingga pada saat Lin Fei akan pergi, dia menahannya dan mengatakan kalau gurunya tidak mengasingkan diri. Li Chun kemudian mengajak Lin Fei untuk bergegas. Pada saat berjalan, Li Chun yang masih kesal dengan Lin Fei kemudian berencana untuk mengerjainya. Dan pada saat Lin Fei sudah sampai di depan pintu, Li Chun mengatakan kalau dia ada urusan, sehingga menyuruh Lin Fei untuk masuk sendirian. Lin Fei lalu mengetuk pintu dan mengatakan kalau dia datang untuk berkunjung. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Di sisi lain, Li Chun yang sedang bersembunyi mengatakan kalau gurunya tidak suka diganggu saat bekerja. Mengetahui tidak ada jawaban dari dalam, Lin Fei lalu berteriak memanggil nama Wu Yue. Pintu lalu terbuka dan Lin Fei ditarik ke dalam. Sesampainya di dalam, Lin Fei langsung memperkenalkan diri. Akan tetapi belum selesai berbicara, dia dilemparkan keluar oleh Wu Yue. Setelah diusir, Lin Fei tidak mau menyerah dan terus mengetuk pintu sambil mengatakan kalau dia disuruh ketua sekte untuk membuat pedang. Kemudian Lin Fei kembali ditarik ke dalam dan digantung di atas tungku pedang. Wu Yue juga meminta Li Chun untuk mengawasi Lin Fei selama 3 hari. Lin Fei yang mengetahui kalau dia dikerjai oleh Li Chun berencana untuk masuk ke dalam tungku pedang. Tapi Li Chun tidak percaya dengan mengatakan kalau rantai itu dibuat oleh gurunya. Lin Fei yang mendengar itu lalu memotong rantai api itu dan masuk ke dalam tungku. Sehingga membuat Li Chun menjadi sangat panik. Sementara itu di dalam tungku, Lin Fei tiba di tengah-tengah tungku itu. Lin Fei lalu menganalisis bagian dalam tungku pedang itu. Setelah menganalisis, lalu muncul salamander api yang langsung menyerang Lin Fei. Sehingga Lin Fei harus bertarung dengan salamander api itu. Dan Lin Fei pun bisa mengikat salamander api itu dengan tekniknya. Kemudian Lin Fei menyerap api salamander itu ke dalam tubuhnya untuk menetralisir sedikit kotoran dari pondasi teknik 10.000 pedang. Di luar tungku terlihat Li Chun yang sedang kebingungan dan sedang menyusun sebuah rencana. Kemudian dia melempar sebuah batu ke dalam tungku itu, sehingga membuat api yang ada di sana semakin membesar. Sementara itu Lin Fei masih terus menyerap api salamander. Sampai dia berhenti dan bisa mengeluarkan kotoran dari pembangunan pondasi tubuhnya.
Setelah itu Lin Fei menggunakan api salamander untuk membuat benih pedang dari emas murni cahaya hitam yang dia dapatkan. Lalu emas murni itu berubah menjadi besi pohenik yang langka, sehingga membuat Lin Fei menjadi sangat senang. Namun pada saat yang sama, api bumi yang ada di dalam tungku meledak, sehingga membuat salamander api terlepas, yang membuatnya semakin besar dan kuat. Di sisi lain terlihat Wu Yue yang akan pergi ke puncak Wenjian. Dia lalu bertemu dengan tetua puncak hukuman surgawi yang bernama Deng Yue. Wu Yue lalu memuji Deng Yue karena telah mendidik muridnya dengan baik dan berhasil menyelamatkan sekte dari kekacauan. Akan tetapi Deng Yue menyangkalnya dan mengatakan kalau Song Tianxing hanya membawa berita itu. Dia juga mengatakan kalau penyelamat sebenarnya adalah murid dari Luo Shenxiao yang bernama Lin Fei. Setelah itu Deng Yue memberitahu Wu Yue kalau ketua sekte memberinya hadiah untuk membuat pedang di puncak pedang tajam. Kemudian Wu Yue pamit kepada Deng Yue dan pergi dari sana untuk melihat Lin Fei yang dia gantung di atas tungku pedang. Sementara itu Lin Fei masih melawan salamander api yang sedang mengamuk. Terlihat kalau Lin Fei sangat kewalahan menghadapi salamander api yang sedang mengamuk. Kemudian Lin Fei membuat rencana dengan memanfaatkan serangan salamander untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Wu Yue kembali ke puncak pedang tajam. Saat sampai di sana, dia langsung menanyakan Lin Fei. Li Chun yang melihat gurunya datang juga memulai aktingnya dengan mengatakan kalau Lin Fei melarikan diri. Dia juga menjelaskan kalau api bumi meletus dan menjelaskan juga kenapa Lin Fei bisa kabur dari sana. Tak lama setelah Li Chun menjelaskan semuanya, lalu muncul Lin Fei dari dalam tungku pedang, yang membuat Li Chun menjadi ketakutan sampai mengira kalau Lin Fei adalah hantu. Wu Yue kemudian menanyakan kenapa Lin Fei bisa keluar dari tungku pedang. Tapi Lin Fei malah mengatakan kalau tungku itu berbahaya dan jangan bergantung orang lagi di atasnya. Wu Yue yang melihat Lin Fei lalu menanyakan semua yang terjadi kepada Li Chun. Tapi Li Chun langsung mengaku salah dan meminta maaf kepada gurunya. Akan tetapi Wu Yue sudah terlanjur kecewa sehingga dia menghukum Li Chun untuk menjaga gunung pedang. Di sana Wu Yue juga menjelaskan kalau dia bisa mentolerir sifat dari Li Chun, tapi tidak dengan Li Chun yang membohonginya. Setelah itu Li Chun pun pergi dari sana. Setelah Li Chun pergi, Wu Yue menanyakan alasan Lin Fei bisa jatuh ke dalam tungku pedang. Lin Fei lalu menjelaskan kalau Li Chun sengaja mengipasi tungku pedang sehingga membuatnya takut. Tapi Wu Yue mengira kalau Lin Fei memiliki keterampilan pengendalian api rahasia karena bisa keluar dari tungku pedang tanpa terluka. Kemudian Wu Yue menjelaskan kalau ingin senjata terbaik harus memiliki emas murni tingkat 4. Setelah mendengar penjelasan Wu Yue, Lin Fei mengatakan kalau dia ingin benih pedang yang terbaik. Wu Yue kemudian mengatakan kalau dia akan memberikannya kepada Lin Fei, tapi dengan syarat Lin Fei harus memberitahu keterampilan apinya. Wu Yue juga menjelaskan kalau tinggal selangkah lagi untuk menjadi master penempa pedang, dan yang dia perlukan hanyalah keterampilan pengendalian api. Akan tetapi Lin Fei tidak tertarik dan dia langsung memberikan besi poheniknya kepada Wu Yue. Wu Yue yang melihatnya menjadi kaget dan tidak percaya. Dia lalu memeriksanya dengan meneteskan darahnya kepada besi pohenik itu.
凤凰亭。 Setelah itu dia mengatakan kalau dia sendiri yang akan menempaknya dan menjadikan senjata elit. Dia juga meminta waktu 7 hari kepada Lin Fei. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Zhu Tianji episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar, agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.